Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan di dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9 SMP Mutiara Bangsa, baik 91 maupun 92. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan ketabahan untuk menjalani masa-masa sulit seperti ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini saya akan mereview kembali ya tentang materi keberagaman budaya bangsa. Kenapa saya ingin mereview kembali keberagaman budaya bangsa? Karena menurut penilaian saya, keberagaman budaya bangsa ini sangatlah penting kalian untuk memahaminya. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang rawan akan perpecahan diakibatkan dengan banyaknya perbedaan. Oleh sebab itu, perlu sejak dini kita sebagai generasi muda memahami bahwasannya keberagaman budaya atau keberagaman di Indonesia ini kita jadikan kekuatan, bukan justru menjadi perpecahan atau kelemahan. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan itu. Kita jadikan kekuatan, bukan malah dijadikan untuk perpecahan. Nah, kalau kita berbicara teori dasar keberagaman, yang pertama kita membahas tentang teori kodrat alam. Menurut teori kodrat alam, perbedaan itu diawali dengan perbedaan biologis. Ingat ya, teori dasar keberagaman itu dimulai dari teori kodrat alam yang membedakan biologis jenis kelamin. Ingat itu ya. Kemudian di dalam memandang gender atau jenis kelamin, teori kodrat alam ini dibagi menjadi dua, yaitu teori nature dan teori nurture. Apa artinya? Kalau teori nature, teori ini memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam yang tidak perlu dipermasalahkan. Maksudnya bahwasanya kita tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki atau perempuan. Karena baik laki maupun perempuan itu mempunyai hak yang sama sebetulnya. Nah, di era globalisasi seperti ini, itu sudah dibuktikan. Banyak pekerjaan laki-laki yang bisa dilakukan oleh perempuan. Ada juga pekerjaan perempuan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, disitulah kita harus memandang bahwasannya teori nature ini lebih kepada menyoroti tentang perbedaan jenis kelamin yang tidak dijadikan permasalahan di dalam kehidupan. Yang kedua, teori nurture. Teori ini lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil rekayasa budaya dan bukan kodrati. Sehingga perbedaan gender tidak berlaku universal dan dapat dipertukarkan. Nah, ini sebetulnya lebih kepada, mohon maaf,
sekarang ini banyak laki-lki yang berubah menjadi perempuan, perempuan yang berubah menjadi laki-laki. Nah itu, jadi melawan kodrat. Nah itu sih hak juga gitu loh. Itu hak ya. Itu hak daripada masing-masing manusia. Tetapi pada dasarnya teori kodrat alam itu mengenal tentang persamaan gender, dan yang kedua tentang adanya rekayasa gender. Yang kedua tentang teori kebudayaan. Nah, kalau kita bicara tentang teori kebudayaan, teori ini memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya. Menurut teori ini terjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena konstruksi budaya, materi, atau harta kekayaan. Gender ini merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan. Pemilahan peran sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk, atau dilatihkan. Jadi ya contohnya lah di Indonesia saja. Terkadang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu lebih diunggulkan daripada perempuan. Nah, ini teori yang membahas ini adalah teori kebudayaan yang menyimpulkan bahwasanya gender laki-laki atau jenis kelamin laki-laki itu lebih di atas daripada gender perempuan. Selanjutnya ada teori fungsional struktural. Berdasarkan teori ini, munculnya tuntutan atau kesetaraan gender dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan. Peran seseorang tidak lagi mengacu kepada norma-norma kehidupan sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. Di teori fungsional struktural ini, perbedaan itu tidak berdasarkan jenis kelamin, tetapi lebih kepada skill ataupun kemampuan sumber daya manusianya. Nah, jadi tidak dipandang itu mau dia laki, mau dia perempuan. Kalau dia mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, ya sudah. Jadi di teori fungsional struktural ini lebih menekankan kepada perbedaan daripada kemampuan seseorang. Selanjutnya ada teori evolusi. Nah, kalau kita berbicara tentang teori evolusi, menurut teori ini, semua yang terjadi di jagat raya tidak berlangsung secara otomatis, tetapi mengalami proses evolusi atau perubahan-perubahan yang berjalan secara perlahan tapi pasti, terus-menerus tanpa berhenti. Kesetaraan gender merupakan gejala alam atau tuntutan yang menghendaki kesetaraan yang harus direspon oleh umat manusia dalam rangka adaptasi dengan alam. Berdasarkan teori ini, pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu tidak pernah dipermasalahkan karena lamanya menuntut demikian. Sekarang tuntutan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang menjadi perhatian manusia di seluruh dunia. Karena alam menuntut demikian. Disebabkan adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku di masyarakat yang memungkinkan
peran laki-laki dan perempuan bisa sama atau dipertukarkan. Nah, jadi di teori evolusi ini ya terjadinya perkembangan, terjadinya perubahan. Yang tadinya mungkin tugas memasak itu untuk perempuan, tapi sekarang kalian lihat banyak sekali koki-koki atau juru masak itu laki-laki. Mungkin dulu kita lihat supir angkot itu laki-laki. Tapi kita lihat sekarang banyak sekali tentang apa yang jadi supir angkot itu perempuan. Nah, disitulah teori evolusi berbicara. Bahwasanya dengan berkembangnya zaman terjadinya perubahan-perubahan dari yang biasanya dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan, dan perempuan bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Jadi seperti itu. Selanjutnya kalau kita berbicara tentang manfaat keberagaman. Ya. Nah, dengan kita ini banyaknya budaya, banyaknya suku bangsa, banyaknya agama, di situ memberikan manfaat bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Beragam dalam sosial, budaya, ekonomi, sumber daya alam, agama, dan lain sebagainya. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa. Anugerah yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini. Seharusnya semua elemen masyarakat Indonesia pandai-pandai mensyukurinya. Sehingga keberagaman yang tinggi ini bisa menjadi sebuah modal yang luar biasa di dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi dengan keanekaragaman yang ada, diharapkan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sejahtera, itu yang diinginkan. Nah, ini tugas daripada pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk mengelola sumber daya alam kita, mengelola sumber daya manusia kita, untuk memajukan daerahnya masing-masing yang bermuara kepada Indonesia yang sejahtera. Nah, kemudian kita berbicara tentang keanekaragaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman membicarakan tentang masyarakat, negara, bangsa, daerah. Bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah. Yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambang negara burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen itu adalah bangsa yang beraneka ragam. Ya, baik keanekaragaman itu meliputi dalam aspek agama, budaya, maupun ras dan suku bangsa. Itulah Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah bangsa yang heterogen, yang mempunyai keanekaragaman. Nah, kemudian kita berbicara tentang keberagaman sosial dan budaya Indonesia. Menurut Setiawan, keanekaragaman budaya adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk. Selain kebudayaan kelompok suku bangsa,
Masyarakat Indonesia juga terdiri atas berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Nah, disinilah kita harus memahami bahwasannya sosial budaya kita itu juga banyak perbedaan. Jadi intinya pada pelajaran kali ini saya ingin mengingatkan kepada kalian. Jangan sampai keanekaragaman perbedaan di Indonesia dijadikan perpecahan. Tetapi harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Baik, saya pikir cukup. Tolong untuk mengerjakan soal, kalian harus mendengarkan penjelasan materi dari saya. Karena kalau kalian tidak mendengarkan video penjelasan materi saya, kalian tidak bisa menjawab soal yang saya berikan. Saya pikir cukup. Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini materi kali ini. Tetap semangat, tetap jalani protokol kesehatan, karena itu yang paling penting pada saat ini. Kita jaga kondisi tubuh kita. Insya Allah kita segera terbebas dari masalah yang kita hadapi selama ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.